Hai, sekarang kamu lagi dengerin podcast Penganut Paham Sederhana, podcast eksklusif dari Spotify yang bisa kamu dengar gratis kapanpun dan dimanapun. Terima kasih masih selalu mendengarkan. Terima kasih untuk selalu gak bosan dengerin suara aku. Terima kasih masih membuatku percaya bahwa kebaikan masih dapat tempat di ruangnya. Hai Kak Arik, senang bisa jadi salah satu bagian dari sekian banyaknya podcast yang kakak buat. Namaku Nopi, aku kelas 11 SMA. Aku tahu podcast kakak karena sering dengar rekomendasi di Spotify. Dan sampai sekarang masih selalu mendengarkannya. Sampai aku pun ikut tertarik mengirim cerita aku ke dalamnya. Keren kali ya kalau cerita aku dibacain. Nah iya, ini aku lagi baca. Aku mau cerita kisah ini berawal di bulan Agustus 2020. Oke. Awalnya aku cuma iseng minta bantuin temen buat cariin aku cowok. Tapi aku gak nyangka dia anggap itu hal yang serius. Dan beneran dicariin. Dia cariin aku cowok. Dengan cara dia bilang ke pacarnya, terus dia bilang mau cari yang kayak gimana. Cari aja di followers. Aku langsung ketawa dan sampai aku bilang ke dia bahwa itu nggak beneran, cuma iseng aja. Tapi semua nggak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian ada cowok yang follow Instagram dan nge-DM aku, ngajakin kenalan. Namanya Zaki. Aku beneran kaget. Ternyata dia itu temannya pacar temanku. Teman satu kompleks gitu, Kak. Terus aku coba beraniin diri buat deket sama dia, karena kelihatannya dia bukan orang yang aneh-aneh. Besoknya kita langsung tukeran nomor WhatsApp. Setelah tukeran nomor WhatsApp, dia itu pedulinya tuh ningkat banget. Dia juga kelihatan gak tenang kalau gak balas chat aku. Padahal belum jadi apa-apa. Dia perhatian, dia support aku. Dia juga meyakinkan aku bahwa semua akan baik-baik saja, karena ada dia di samping aku. Dia selalu cari cara supaya bisa chatan sama aku di sela-sela kesibukan dia. Di hari keempat, aku merasa ada yang beda, Kak. Aku merasa punya kehidupan baru semenjak kenal dia. Awalnya ragu kalau kenyataan cuma aku yang berharap lebih, tapi ternyata enggak. Di hari kelima, dia nelpon aku, ngungkapin perasaan yang dia punya ke aku. Aku seneng banget, Kak. Ternyata perasaan aku bisa berbalas. Tapi aku takut 5 hari itu terlalu cepat buat jalin hubungan sama orang yang baru. Kita belum pernah ketemu. Terlebih lagi dia anak pesantren. Ditambah aku punya trauma pernah diselingkuhin. Wah, selingkuhin.
Aku bener-bener ragu buat nerima dia. Tapi Zaki selalu bujuk aku buat nerima dia. Dia selalu yakinin aku bahwa dia gak akan lakuin hal yang sama. Dia gak akan ngelakuin hal yang seharusnya buat aku sakit hati. Seiring berjalan waktu, akhirnya aku luluh. Tapi aku minta waktu buat memikirkan kelanjutan ini. Di bulan Septembernya, setelah pulang main bersama bestinya aku, dia langsung telepon aku dan ngungkapin perasaannya untuk yang kedua kalinya. Dia maksa aku buat nerima dia, dan akhirnya karena aku sayang sama dia, aku nerima dia tepat 1 bulan setelah kita kenal. Kita pacaran. Kami layaknya sosok insan yang saling berbahagia. Aku ngelakuin yang terbaik supaya dia selalu ada buat aku di sini. Dan dia pun sama. Rasa sayang yang aku punya semakin hari semakin besar. Jauh dari apa yang aku rasain dari orang yang sebelumnya aku cintain. Rasanya dia punya tempat tersendiri di hidup aku. Dia ngelakuin berbagai cara cuma buat aku seneng. Bahkan dia sering nyari waktu luang cuma buat sekedar karena aku yang ngajak. Apapun gak akan mampu buat deskripsiin tentang dia. Karena jujur, aku udah gak mampu banget. Dia terlalu sempurna untuk aku perjelaskan. Dia baik. Dia orang pertama yang ngasih seluruh dirinya buat kehidupan aku. Sesuatu yang belum pernah aku dapetin dari orang lain sebelum dia. Sampai dia niat ngejob sampai ke Jakarta buat cari pengalaman kerja supaya bisa cari modal buat masa depan kita. Walaupun itu gak sempet jadi kenyataan. Iya, gak harus semua jadi kenyataan sih. Oke, kita lanjut. Terlalu banyak hal bahagia yang aku lewatin bersama dia, Kak. Bahkan tempat-tempat yang biasa aku lewatin sendirian sekarang bisa dilewatin berdua. Waktu itu aku pernah mikir kalau aku cuma ketidakmungkinan yang tak mungkin bersatu. Hubunganku sama dia bertahan 10 bulan. Ada hal yang emang gak bisa kalau harus dipertahankan. Ini salah aku. Seharusnya aku bisa bikin. Aku gak bikin dia kecewa berat sampai harus memutuskan bahwa kita selesai. Tapi kita masih berkabar baik. Masih selalu ngingetin makan, nanya tentang keadaan, cerita random, dan lain-lain. Waktu itu terakhir aku ngajak dia nonton. Aku kira dia gak mau. Ternyata dia mau. Dia cuma bilang hubungan harus tetap baik walau perasaan gak baik. Sekarang dia udah di pesantren lagi, Kak. Dia izin pamit pergi dan kasih waktu 3 bulan buat aku lupain dia. Supaya pas dia balik lagi dari pondok ke rumah, aku udah gak ada perasaan apa-apa lagi sama dia. Intinya, apapun itu, di saat itu aku cuma mau bilang makasih sama Zaki. Karena udah bawa banyak perubahan besar di hidup aku. Makasih karena udah pernah punya rasa yang tulus ke aku. Maaf kalau kenyataannya Zaki gak pernah beruntung punya aku. Aku banyak kurangnya. Dan aku mau bilang bahwa aku bakalan terus berusaha buat ngilangin perasaan ini. Demi kamu yang bilang
Seharusnya kita cuma temenan aja. Sekian, terima kasih. That's why aku suka banget sama cara kamu bercerita. Kayak seakan-akan aku masuk ke cerita itu gitu. Untuk Nopi dan Jaki, aku cuma mau ngasih tahu bahwa mencintai itu pelajaran yang gak tahu sampai kapan. Belajar jadi manusia yang bisa ngelola perasaan yang disebut cinta. Jadi pribadi yang gak egois. Pun kalau udah menjalin hubungan, gak selesai di situ, harus belajar terus. Harus belajar jadi pasangan yang baik. Harus belajar saling mengerti. Bahkan sampai ke jenjang pernikahan pun masih ada pelajarannya. Kita harus tetap belajar. Dan gak akan ada habisnya. Setiap hari nanti ketika berkehidupan berpasangan pun kita harus belajar memahami. Oh, maunya dia apa? Harusnya ambil sikap gimana? Dan lain-lain. Hari ini mood dia gimana? Besok kayak gimana? Dan sebagainya. Dan selama pembelajaran itu, kita sebagai manusia biasa ya gak mungkin kalau gak melakukan kesalahan. Atau kalau enggak ya terjadi kesalahpahaman. Dan kesalahan sama kesalahpahaman juga masih dalam proses pembelajaran kok. Emang kita seperfect apa sih? Sehebat apapun kita juga pasti bakalan buat salah juga. Begitupun pasangan kita. Aku seneng kamu dan Zaki bisa mau saling belajar dan bisa menghadapi semua dengan penuh kedewasaan. Nanti ketika dipertemukan dengan orang lain pun lagi kamu bakalan belajar lagi. Begitu juga si Zaki. Nah, ini juga nih yang penting, saling belajar. Harus ada kata saling ya. Karena kalau satu pihak yang mau belajar, hubungan pasti gak akan berjalan dengan lancar. Yang dua-duanya saling belajar aja belum tentu bisa berjalan lancar. Intinya aku mau bilang sama teman-teman, kita semua harus terus saling belajar mengelola perasaan. Terlepas apapun nanti yang terjadi ke depannya. Seenggaknya hari ini kita belajar bahwa dalam berhubungan harus selalu saling belajar dan mengingatkan untuk saling belajar. Jadi udah download Anchor belum? Download Anchor sekarang dan mulai sebarkan suara serta cerita kamu di sana. Karena bisa jadi akan banyak hal baik yang hadir dari podcast yang kamu buat.